Pada kesempatan kali ini Abah Kiai Muhammad Quraisy Abrar telah memimpin Usairi jadi Quraisy ya. Ulang ya, Abah Romo Kiai Haji Muhammad Usairi Abrar bin Muhammad Abrori telah memimpin istighosah kita. Istighosah atau zikir akbar ini adalah hajat yang paling disuka malaikat. Inna lillahi malaikah, karena sesungguhnya Allah memiliki para malaikat khusus yatufuna fit turuq. Malaikat-malaikat ini berkeliaran di jalan-jalan, jalan kota atau jalan kampung. Banyak jumlahnya, la ya'lamu adadahu, tidak ada yang tahu jumlah hitungan mereka illallah, kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ini yang mesti kita sadari. Dan anehnya, malaikat yang keliaran di jalan-jalan ini kerjaannya cuman satu, yaltamisuna ahlal dzikri, mencari ahli dzikir, mencari majlis-majlis dzikir, mencari halakoh-halakoh istighosah. Wa idza wajadu qauman, nah apabila malaikat itu menjumpai sekelompok orang, suatu kaum, masyarakat Talang-Taling, masyarakat Gelumbang, masyarakat Muara Enim, yang mereka itu berkumpul untuk berzikir kepada Allah, maka malaikat yang menemukan kita, dia akan panggil teman-temannya. Ini sudah ketemu tuh malaikat dari tadi, masa nggak ketemu-ketemu? Malaikat sudah menemukan lapangan desa Talang-Taling, apalagi sudah ada spanduknya, sudah ada player yang nyebar di media sosial, sudah ada upload di Facebook. Malaikat menemukan kita di sini, maka kemudian dia berkata, halummu ila hajatikum. Kalau bahasa kitanya begini, woi malaikat-malaikat kumpul, ini yang kalian cari. Jadi malaikat ini spesial, hanya mencari orang yang sedang kumpul istighosah, hanya mencari orang yang kumpul di majelis zikir. Lalu malaikat akan membentangkan sayapnya ila sama'id dunya. Malaikat itu membentangkan sayap sampai ke langit dunia. Dan malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma amin. Kita ini banyak dosa. Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget kayaknya ya. Apalagi emak-emak ini loh, kakean cangkem soalnya. Jenengan ngira-ngira ya Bu, kira-kira banyak dosa saya atau dosa panjenengan? Hah? Banyak saya panjenengan. Ada kalimat begini, man kathura kalamuhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya toh Pak Yai, saya banyak dosa nih Pak Yai. Allah, malaikat minta kepada Allah, ampuni dosa-dosa mereka, limpahkan rahmat kepada mereka, dan kabulkan semua keinginan dan hajat mereka. Makanya saya doakan kita semua yang hadir di sini tidak pulang hingga selesai. Saya doakan panjenengan masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan, tambah rezekinya,
tambah istrinya. Pak Yai nggak amin, Pak Yai nggak amin loh. Pak Yai nggak amin. Maksud saya tambah solihah istrinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi pada kesempatan kali ini kita mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Semoga yang gugur Allah tetapkan matinya mati syahid semua. Allahumma amin. Karena yang namanya perang, menang jadi arang, kalah pun jadi abu. Walaupun pada awalnya Hamas mampu merangsek ke Israel, tapi justru sebetulnya kalau kita ingin berhitung, ada ribuan nyawa tak berdosa, wanita-wanita Palestina, warga sipil jalur Gaza, anak-anak yang tidak berdosa yang kena serangan dari Israel. Artinya memang yang namanya perang itu nggak ada untungnya, nggak perlu menang-menangan akan ini semua. Pada kenyataannya tidak ada yang menang. Saya ditanya, Pak Ustadz, kira-kira menang Israel atau menang Palestina? Kalau pakai hitungan matematika militer, nggak mungkin menang Palestina. Bagaimana Palestina akan menang? Wong Israel senjatanya canggih semua. Palestina cuman punya rudal, Israel punya pesawat tempur, ada Amerika di belakangnya. Menurut teori militer Bapak Ibu, tidak mungkin Palestina menang. Maka kita saksikan hancurnya jalur Gaza akan kesombongan dan kebohongan Israel. Hanya saja jangan terlampau emosi, jangan mau kita dikuasai orang lain. Kembali ke Al-Quran, karena ini sudah menjadi ketetapan dari Allah. Tadi mantap Pak Polri kita tadi duet ya, ada Pak polisinya. Jadi kalau biasanya para qari ngaji nanti bulan Rajab ngaji surah Al-Isra, kalau kita bicara tentang surah Al-Isra cuman satu ayat yang bicara tentang Isra, selebihnya bicara tentang Bani Israel. Makanya para ulama mengidentifikasikan nama surah Al-Isra bukan cuman Al-Isra tapi Bani Israel. Sudah jelas bagaimana tentang takdir Allah kepada Bani Israel. Sudah menjadi ketetapan Allah. Yang namanya Bani Israel, kita sebut aja Bani Israel lah, sesuai dengan sebutan internasional. Yang namanya Bani Israel, la tufsidunna fil ardi marratain, mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Itu sudah takdir Allah. Kerusakan yang pertama sudah terjadi, sampai mereka terusir ke seluruh penjuru dunia, sudah terjadi. Setelah itu mereka akan berbuat kerusakan yang kedua, dan kerusakan yang kedua lebih parah daripada kerusakan yang pertama. Makanya wala ta'lunna uluwan kabira, mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Itu Israel. Ini sudah di Quran ini Bapak Ibu. Memang begitulah takdirnya untuk mereka. Sampai mereka nanti dipimpin oleh Dajjal dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tak ulang ya Pak. Jadi kalau Israel tambah sakti jangan kecewa. Ini takdir. Sampai Israel dipimpin oleh Dajjal laknatullah alaih, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Nabi Isa Al-Masih alaihi salam turun di Menara Putih Damaskus, lalu berhasil membunuh Dajjal. Pasukan Israel, pasukan Yahudi habis dihukum di muka bumi ini. Mereka sembunyi di balik pohon, pohon berkata ada Yahudi di belakang. Mereka sembunyi di balik batu, batu berkata ada Yahudi di belakang. Ini takdir yang harus kita percaya Bapak Ibu. Makanya tugas kita masyarakat kaum muslimin yang ada di Indonesia hari ini, yuk kita doakan saudara kita di Palestina. Saya yakin dan percaya yang wafat mati syahid semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jangan pernah berpikir tentang menang kalah, tapi berpikirlah ini adalah bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang nanya,
Pak Yai, Dajjal itu kapan ya? Nabi Isa-nya kapan? Nah, saya nggak berani mastiin karena ini tentang hari kiamat, min asratis sa'ah, Bapak Ibu. Hanya Allah yang tahu tentang ini semua. Cuman yang jelas begini, tanda kiamat kubro akan muncul, Dajjal akan keluar, terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini sudah hujan belum? Udah, masih tangeh kiamat berarti. Kiamat itu 3 tahun kemarau. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga full tanpa hujan sama sekali. Tidak ada satupun daun yang hijau. Walaupun kemarau panjang, lihat daun karet Pak. Kalau kata zaman kita balam mau. Lihat kina balam tuh. Daun balam masih hijau gale. Ini bahasa ugan saja ya. Hijau gale Bapak Ibu. Yang kering cuman rumput lapangan. Karena mengapa? Ada di permukaan bumi, akarnya terlalu di permukaan. Masih banyak pohon hijau. Kiamat masih tanya. Nanti tidak ada satupun daun hijau. Kering semua. Listrik mati. Mobil tak baca berjalan. Solar habis, bensin apa lagi? Dak hati. PLN tidak bisa beroperasi, Bukit Asam bangkrut. Dunia internasional dijajah oleh penjajah tunggal, namanya Dajjal laknatullah alaih. Pasukannya ya Israel, itulah pasukannya. Maka kemudian setiap kota akan didatangi 40 hari 40 malam, datang ke Gelombang, datang ke Muara Enim, datang ke Palembang, Pak, 40 hari 40 malam. Itulah yang kita takuti kalau Dajjal datang. Kita ini Bapak Ibu, nerima duit dari caleg baik diterima. Apalagi sedang lapar, sedang kelaparan, perut keroncongan, Dajjal datang. Kata Dajjal, man pecel lele. Nah, hilang iman Pak. Kita ini jangankan sedang lapar, sedang kenyang pun masih pengen. Jengok kaget kalau pas pemilu Pak, serangan Fajar, ada malaikat datang, nama malaikatnya Arnizanilawati. Wow. Pakai baju putih, sosialisasi pejuang PKH Sumatera Selatan, ngajak tolong saya memperjuangkan PKH, minimal warga yang dapat PKH yang nyoblos beliau. Malaikat datang, apa kata ibu-ibu? Iya, nggih. Habis malaikat datang dan pulang, demit datang Pak. Demit jin datang ngasih duit 200.000, demit yang dicoblos. Ini manusia ini. Apalagi godaan Dajjal laknatullah alaih. Inilah yang mesti kita pahami. Sampai kemudian Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, Israel selesai, dan kemudian Nabi Isa akan menjadi pemimpin dunia internasional 40 tahun lamanya. Jadi nanti Pak Presiden internasional dunia punya satu pemimpin, namanya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Beliau akan menikah. Saya doakanlah istrinya Nabi Isa itu orang Gelombang sini. Ya biar enak kunjungan ke Gelombang. Oi, Nabi Isa jerengjeng. Nabi Isa kunjungan ke Gelombang. Oh, kita didatangi Bupati Bayi senang Pak. Apalagi Nabi Isa yang datang. Beliau akan memimpin 40 tahun lamanya. Lalu beliau akan wafat. Setelah 40 tahun beliau wafat, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Tidak lama setelah itu terjadi huru hara akhir zaman. Tidak lama terjadi kiamat kubro. Artinya memang segala sesuatu yang terjadi, pahamilah itu takdir. Kepedulian kita terhadap Palestina harus ada. Minimal dengan cara apa? Berdoa. Selebihnya kita nyumbang. Dan pemerintah Republik Indonesia sejak zaman Soekarno, Pak Soekarno, Pak Soeharto, sampai zaman PSBY, Pak Jokowi, ada dalam posisi mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan dulu. Indonesia sudah berbuat banyak. Indonesia punya sekolah di Palestina. Indonesia punya rumah sakit di jalur Gaza.
Rumah sakit Indonesia, Indonesia yang membiayai untuk rakyat Palestina. Sekolah Indonesia, Indonesia yang membiayai untuk rakyat Palestina. Karena itulah yang bisa kita lakukan. Kalau ikut perang tidak mampu Bapak Ibu, nggak bisa kita ikut perang, habis kita. Kalau ikut perang senjata kita kurang canggih. Makanya mudah-mudahan Indonesia makin maju. Proyeksi Indonesia tahun 2045 nanti diproyeksikan akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional ini. Allahumma amin. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ini semua terkabul. Nah, terkait dengan ini, setelah kita bicara tentang Israel, saya ingin turun dikit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan tentang fitnah ahlas. Apa itu fitnah ahlas? Wahya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas ini kalau bahasa kitanya, masyarakat dunia internasional ini mengalami perang yang berkecamuk. Perang Ukraina Rusia belum seberapa. Perang Palestina Israel belum seberapa. Dunia internasional pernah mengalami suatu masa di mana semua kawasan di muka bumi ini perang. Wahya fitnatu harabin wa harab. Itu adalah zaman di mana terjadi pelarian di mana-mana, terjadi pengungsian di mana-mana, terjadi peperangan di mana-mana. Dan saya meyakini zaman itu sudah berlalu. Karena apa? Perang salib 1, perang salib 2, perang dunia 1, perang dunia 2, dan perang-perang yang lainnya. Ada jutaan nyawa manusia melayang di muka bumi ini gara-gara perang. Itu semua sudah berlalu. Zaman itu sudah kita lewati. Mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Allahumma amin. Cuman kita sudah masuk ke fitnah berikutnya. Apa kata Nabi? Thumma fitnatu sarra. Ujian di masa kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia dideklarasikan, diproklamasikan merdeka. Negara-negara di muka bumi ini juga sudah pada merdeka. Perbudakan dihapuskan, kemerdekaan diselenggarakan. Kita punya zaman kelapangan. Tapi ingat, di zaman kelapangan itu kata Nabi ada ujian. Apa ujian di zaman pembangunan? Di zaman kemerdekaan ini, yakni musuh dalam selimut. Kalau Ukraina jelas musuhnya Rusia, kalau Palestina jelas musuhnya Israel. Tapi zaman kemerdekaan, di zaman pembangunan ini yang ada musuh dalam selimut. Ada musuh dalam selimut? Bapak-bapak punya? Nggak punya nyari Pak. Sepi dalam selimut dewean. Apa kalau kata nyanyian Batanghari itu Pak? Buruk barang tergantung. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nek mbien kalau kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun kersa, tut wuri handa yani sing ngentut mburi sing arep diarani. Kalau dulu jelas Pak komitmen berbangsa dan bernegara kita, ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun kersa, tut wuri handayani. Zaman dulu waktu kita sedang berjuang, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi zaman sekarang ing ngarso numpuk bondo, ing madyo mangan koncok, temen dimakan, tut wuring golek rai. Hati-hati Pak, ini zaman sekarang ini orang sudah saking serakahnya menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Bahkan tak jarang bini tetangga dimakan. Ada nggak? Ingat Pak, bapak-bapak ini tak ingetin dulu. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Betul nggak Bu?
Coba jajal Pak, dibacok orang jangan macam-macam. Nah ini zaman sekarang begitu. Hati-hati di sleting kawan Bapak Ibu. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam menikmatan, menjadi bara dalam sekam, teman jadi lawan. Ini zaman sekarang. Coba lihat kehidupan politik yang sedemikian rupa. Pokoknya kita ini jangan mau diadu domba lah. Kalau untuk urusan politik kita punya hak politik masing-masing. Gitu bagi. Mau pilih siapa saja monggo kersone. Pengen yang hijau, merah, kuning, putih, hitam terserah. Pengennya pilih calon presiden siapa saja monggo silahkan. Tidak ada yang bisa maksa kita. Gitu bagi. Ada muncul calonnya. 1 Ganjar Pranowo, 2 Prabowo Subianto, 3 Anies Rashid Baswedan. Itu orang bagus semua, gitu begini. Cuman ngapura, siapapun yang terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya Pak ya. Berhubung ini di lapangan, bukan di masjid. Kalau di masjid dilarang kampanye. Karena ini di lapangan saya tak kampanye dikit. Kalau saya Pak, maunya saya yang jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, masuk berita Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke Talang Tali, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Keren. Kalau saya jadi presiden tak janji, Bapak Ibu saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Pakai taruh begini kita di lapangan istana ini. Nanti Pak Yai Muhammad Kusairi saya jadikan Menteri Agama. Pak Wakil Bupati saya jadikan Menteri Dalam Negeri. Ayu Arniza saya jadikan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Atau mensos aja, mensos sosial. Biar PKH tambah banyak dia bagiin. Enggak kok saya jadi stres begini ya. Siapa yang mau milih saya? Ya artinya kalau maunya kita ngapa kita begocoh Bapak Ibu? Ngapa kita ribut? Kalau maunya kita ya kita aja dong yang jadi. Tapi kan gak bisa kita maksa keinginan orang lain. Apalagi kita gak bisa memaksa kehendak Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, dan Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Innallaha fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah maha berkuasa mengerjakan apa yang dia inginkan. Jangan sekali-kali maksa Allah. Ini Allah dipaksa. Ya Allah, menangkanlah presiden kami. Kalau engkau tidak menangkan presiden kami, siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah? Masya Allah, Tuhan diancam. Tuhan aja diancam. Jangan Bapak Ibu, ini urusan politik, ini urusan dunia. Saya pengen kasih tahu Pak, jangankan presiden, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Coba lihat daun karet itu yang sudah kuning dan mengering, kapan jatuhnya? Daun yang jatuh itu tahunnya, bulannya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya sudah ditakdirkan oleh Allah. Apatah lagi presiden. Jadi seandainya presiden terpilih nggak sesuai dengan keinginan kita, tidak perlu marah, tidak perlu emosi. Jangan kayak 2019 panas banget, pakai julukan kecebong sama kampret. Yang milih 01 kecebong, yang milih 02 kampret. Nah lakinya milih 01 kecebong, biniknya 02 kampret. Nah anaknya kecebirit. Gak enak Bapak Ibu. Selamat tinggal politik identitas 2019. Sekarang kita sudah menuju ke politik yang cerdas. Kayaknya tepuk tangan dulu. Politik yang cerdas, politik yang berintegritas, dan tampaknya pemilu tinggal 100 hari lagi. Tapi kok adem ya?
Ini sebenarnya tinggal 100 hari loh Pak. Jangan nalain deh. 14 Februari, hari Valentine kalau anak muda. 14 Februari 2024 jenengan wajib datang ke TPS sebagai warga negara yang baik. Wajib datang, pilih berdasarkan hati nurani, jangan mau dipaksa orang, berdasarkan nurani kita masing-masing. Jangan memaksa orang, kita pun tidak mau dipaksa. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tepuk tangan lagi. Balik lagi, hanya saja tetap ada yang namanya fitnatus sarra. Apa bentuk-bentuk fitnatus sarra? Ujian di zaman kemerdekaan dan pembangunan ini, yakni kata Nabi, dakhonuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Mula-mula muncul fitnah dari bawah kaki, min tahti qodama, dari bawah 2 telapak kaki, rajulin min ahli baiti, laki-laki dari ahlul bait. Saya ingin sederhanakan ya Pak, laki-laki yang ngaku-ngaku keturunanku kata Nabi. Tak ulang, fitnah ini akan muncul mula-mulanya dari laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait, nunjuk dalam darah aneh nih, ada darah Rasulullah, ngancem-ngancem umat, malak-malak umat diancam kualat dan lain sebagainya. Dari laki-laki yang ngaku ahlul bait, yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena semata-mata keturunanku cuman orang-orang yang bertakwa. Ini kan segaligus pembelajaran Pak. Jangan sok-sokan nunjuk nih, saya anak cucu Nabi, saya ahlul bait Nabi, tapi kalau akhlaknya nggak bisa nyontoh Nabi, nggak perlu nunjuk diri. Apalagi begini Bapak Ibu, memposisikan diri sebagai warga agama kelas 1. Sejak kapan Islam ini menjadi agama kasta? Jadi ada warga agama kelas 1, ada warga agama kelas 2. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya Nabi sudah mengingatkan dalam peristiwa Futuh Mekah, unta Nabi tidak bisa masuk ke area tawaf karena saking banyaknya manusia. Untanya ditambahkan, beliau jalan kaki. Para sahabatnya nggak enak Pak, mohon maaf Nabi, Anda terpaksa jalan kaki. Nabi senyum, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan jahiliyah, di mana mereka membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan orang tuanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita ini harus berbanding lurus dengan akhlak Nabi. Ngaku dzurriat Nabi, harus dibuktikan dengan akhlaknya. Tidak boleh kemudian akhlak nggak sesuai. Jangan sampai mentang-mentang darah biru, mentang-mentang darah hijau. Bu, darahnya apa sih? Hijau apa biru? Merah. Kita sama. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Fitnatus sarra. Kemudian yang berikutnya, fitnatus sarra ini munculnya provokator yang mengatasnamakan agama. Nabi nyebutnya du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah jahannam. Dakwahnya provokasi Pak, dakwahnya maki-maki, dakwahnya malah menghina. Mohon maaf, betul, ada orang pakai jubah, pakai udeng-udeng, dakwahnya memprovokasi, ngajak musuhan, bahkan menghina presiden. Ngomongin presiden mukidi lah. Ada yang ngomongnya apa? Fir'aun, naudzubillah. Presiden loh Pak. Untung presiden itu orang Jawa. Kalau presiden uang Palembang lah kena tempeleng tuh. Iya kan? Makanya orang Palembang dah pacak jadi presiden Pak. Galak nian, sangar.
Coba lihat orang-orang Palembang, orang-orang Sumatera Selatan yang jadi pejabat sangar-sangar. Untung presiden orang Jawa, diomongin Fir'aun, pelongak-pelongok lah, diomongin deso lah. Itu yang diomongin deso itu, Bapak Ibu, itulah yang bikin jalan tol Trans Sumatera. Makanya Bandar Lampung penuh plat BG kalau liburan, Pak. Jadi nggak boleh kita menghina presiden kita sendiri. Kalau zaman dulu pembangunan Jawa sentris, sekarang Bapak Ibu 70% pembangunan di luar Jawa. Sebentar lagi Pak, selesai sampai Aceh jalan tol Trans Sumatera itu. Tepuk tangan dulu. Ibu kota Nusantara di Kalimantan, Lampung lah mempersiapkan lahan lebar untuk ibu kota Nusantara. Lampung nggak dipilih, yang dipilih Kalimantan. Belum lagi Bapak Ibu Papua, membangun infrastruktur di Papua itu. Saya ulangi, membangun infrastruktur di Papua itu sampai kiamat tidak pulang modal. Tapi mengapa dibangun? Karena Papua saudara kita juga. Mereka berhak menikmati pembangunan. Mereka berhak sejahtera seperti kita juga. Cocok atau cocok? Tepuk tangan sekali lagi. Biar saudara kita di Papua dengar, jangan mau merdeka dari republik ini. OPM itu tobatlah dulu. Negara kita sayang, Anda sama seperti kita semua. Punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Balik lagi Bapak Ibu, jangan mau diadu domba. Terutama ini, sekarang adu domba itu atas nama agama. Makanya Allah ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti' pakai ain. Jangan tuti. Kalau tuti habis kentut mati. Maaf kalau ada butuh dia. Wala tuti', jangan ikut-ikutan. Jangan jadi followers. Kalau kata anak muda, unfollow saja. Kulla hallafim mahin. Setiap orang yang gampang sekali bersumpah. Ingat Bapak Ibu, kalau ada politisi dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, jangan dipilih. Bohong. Laki-laki kalau dikit-dikit sumpah demi Allah, bohong. Demi Allah mah papa nggak selingkuh. Ketahuan. Nggak boleh sembarangan ngucap demi Allah itu. Irit, hati-hati Pak. Jangan dikit-dikit demi Allah. Murah betul sumpah itu. Apalagi mubahalah. Al-Quran diangkat di kepala. Pakai mubahalah. Orang yang suka mubahalah menurut saya orang sombong. Itu bahaya Bapak Ibu. Apalagi mubahalahnya nggak pakai aturan, hanya pakai hawa nafsu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Hammazim masya'in binamim, menyebarkan ujaran kebencian. Masya' mim shin besar, alif hamzah, shin ditasdid. Masya itu kalau bahasa kitanya kesana, kemari, wara, wiri. Bahasa kerennya viral, memviralkan sumpah, memviralkan ujaran kebencian, memviralkan berita bohong binamim yang endingnya adu domba. Ini fitnah kedua, fitnatu sarra, fitnah di masa lapang. Mari kita hargai perbedaan, jangan mau diadu domba. Insya Allah. Yang terakhir, dari Israel turun ke pemilihan presiden, sekarang kita masuk ke rumah tangga. Fitnah ketiga yang sangat berbahaya adalah fitnah rusaknya rumah tangga. Kalau ngomong ke Israel ketinggian Bu, itu gawian PBB. Nangkalah Presiden Jokowi yang ngurus Israel loh Pak. Nah kita ingin ngomongin rumah tangga, turun paling bawah. Prestasi setan yang paling dihargai oleh iblis.
adalah setan yang berhasil menceraikan suami istri. Makanya ada laporan evaluasi rapat bulanan setan. Iblis komandan Jenderal Iblis laknatullah alaih menerima laporan, kata iblis, laporin. Setan-setan lapor, kata setan, fa'altu kada wa kada, fa'altu kada wa kada. Sudah laporan semua. Iblis marah, ma sona'ta syai'an, ngapain aja kamu orang? Tidak ada satupun perbuatan karya pekerjaan setan yang diapresiasi oleh iblis. Nah, ketiban setan terakhir ngomong, kata setan yang terakhir, gawiku cuman ngerusak rumah tangga, nemenin laki bini di rumah sampai-sampai mereka berdua berpisah. Hatta faraqtu bainahu wa bainam imraati, sampai-sampai laki bercerai dengan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta, alap nian kau, ni'ma anta, api kui, saking bagusnya, dapat penghargaan. Jadi Bapak Ibu, setan yang berhasil menceraikan suami istri adalah setan yang paling sukses. Lebih sukses lagi kalau memprovokasi rakyat Muara Enim. Lebih sukses lagi kalau bupatinya sampai 6 kali satu periode. Sukses nih setan ya Pak. Ini pemecah rekor berarti. Muara Enim satu periode 6 bupati. Subhanallah, mah pas. Tepuk tangan dulu. Ini prestasi gitu. Ini jangan-jangan bisa viral nasional ini. Prestasi Kabupaten Muara Enim satu periode 6 bupati. Loh, saking suksesnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, setan yang berhasil memprovokasi warga bangsa, membuat Indonesia chaos. Makanya Bapak Ibu, yuk kita bikin tenang, bikin adem, jangan ribut. Setan yang memprovokasi itulah yang paling dihargai oleh iblis, prestasi terbesarnya. Oleh karena itu, pada momen hari ini ingin saya sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini sayang dengan istri? Hebat ibu, pintar menutup aib suami. Padahal nak ngomong jahat. Begini Bapak Ibu, Nabi punya ukuran sederhana. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ingin lihat iman seseorang, ketakwaan seseorang, lihat akhlaknya, bukan imamahnya, bukan janggutnya, bukan jubahnya, bukan serbannya, tapi akhlaknya. Dan laki-laki yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Maaf betul. Makanya kalau mau milih calon legislatif, calon senator, calon gubernur, calon bupati, calon presiden, lihatlah yang paling sayang dengan istrinya. Ini kampanye bukan ini? Lihatlah yang paling sayang sama istrinya. Ini ukuran Bapak Ibu, ini hadis ini Pak. Ini ukuran. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Yang paling baik dengan istrinya. Soalnya begini Pak, kalau saya ramah sama Bapak Ibu wajar dong. Saya kan penceramah nggak ramah nggak diundang orang, ya Pak ya. Caleg ramah, Ibu Arniza ramah wajar. Senator mau nyalon lagi, nggak ramah nggak dipilih. Udah nggak ramah pisit, pacak pisit, pisit kemehit, pelit kedekut, jangan dipilih. Jangan dipilih. Pedagang ramah wajar, karena pedagang pengen laku dagangannya. Kalau pedagang nggak ramah bahaya Bapak Ibu, bangkrut.
Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri, luar biasa. Ramahnya setelah 15 tahun pernikahan. Kalau ramahnya sebulan 2 bulan habis akad nikah wajar. Kalau masih sebulan 2 bulan, bini numis kemutungan. Wali kena marah, Bu. Wajan yang dimarah. Numis kemutungan wajan yang dimaki-maki sama suami. Tapi jajal kalau lah 3 tahun, Bu. Kadang-kadang masak kemasinan, Pak. Kebo, masakanmu keasinan. Tega bapak-bapak nih ngomongin bini kebo. Mentang-mentang ibu-ibu badannya melar. Kayak dikasih baking powder. Suami kalau masih ramah dengan istri, Bapak Ibu, itulah yang terbaik. Contoh Nabi kalau manggil istri, ya Umairah, wah yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai hitam. Kadang-kadang ibu-ibu pengen dipanggil kemerah-merahan, dandan serba pink, kerudung pink, baju pink, androk pink, dalaman pink. Ngaku ini, Pak. Bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink. Ngapu lah ibu-ibu tuh kalau makai abang bibir tuh nyangkut di gigi. Pokoknya ibu-ibu tuh kalau makai abang bibir nyangkut di gigi. Istri sudah dandan serba pink, lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak itu. Mentang-mentang anak babi pink juga dipuji istri itu. Begini Bapak Ibu, tingkat perceraian sangat tinggi sekarang. Apalagi zaman media sosial ini, tingkat perceraian sangat tinggi. Dan 70% yang menggugat cerai itu perempuan. Dan bukan karena suami selingkuh, bukan. Istri menggugat cerai suami gara-gara tidak nyaman lagi. Terlalu sering dimaki suami, terlalu sering dicaci oleh suaminya. Akhirnya istri yang gak pernah dipuji suami tetangga. Begitu istri dipuji suami tetangga, bahaya. Apalagi tiap hari digentak suami. Suatu hari temu alumni SMP Negeri Muar ini, sudah lebaran. Begitu temu alumni lagi makan, ketemu mantan pacar. Iya, kok sekarang tetap kayak dulu ya, nggak pernah berubah. Kata malaikat pret, nggak berubah apanya, sudah melar. Tapi si cewek gara-gara di rumah nggak pernah dipuji suami, ketiban dipuji Pak Chandra, kuping mekar, pala melar, bau naik. CLBK, cinta lama belum kelar. Ini masalah. Makanya bapak-bapak rajin-rajin memuji istri. Sekali-kali panggil istri itu mama. Cara di sini mama kan? Mama, ada apa papa? Iya. Sini dulu mama, mengku papa. Isi membersihkan teletong. Sudah selesai, lenggah mama duduk, rogoh kantong kanan Pak. Agak lamain, seret kan? Tarik duit 15 juta. Banting. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli beras, bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan seragam muslimah. Cukup mama, cukup papa. Malah ada sisanya ya, kalau sisa ambil sama mama. Alhamdulillah senang istri Pak. Istri ngekep duit 15 juta nak balik ke dapur. Nanti dulu mama. Rogoh lagi kantong kiri Pak, ambil lagi 15 juta. Jeleger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Bawalah ke pasar, jangan pulang kalau udah habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta mau nggak Bu? Ngimpi. Ini 50 unit taruh terbang semua, ngimpinya ketinggian. Tapi maksudnya begini Pak, kalau
Mampu ndak apa-apa 30 juta itu. Cuman kalau nggak mampu, ibu-ibu juga kan mawas diri. Ibu-ibu juga nerimo berapapun dikasih. Tapi perlu diingat oleh bapak-bapak, perempuan paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Betul nggak Bu? Ada nggak? Yang mana orangnya? Sebel banget. Udah ngasihnya dikit tapi diungkit-ungkit. Na'udzubillah pelitnya. Nah jangan sampai sedemikian rupa. Sekarang barang mahal semua, beras naik. Hadirin wala hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Kita balik sekarang Pak. Bukan cuma suami yang harus memperlakukan istrinya dengan baik. Ibu-ibu juga punya kewajiban memperlakukan suami dengan baik. Perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat perintah suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, gampang Bu, melawanlah dengan suami. Laki dan tidur sepak palanya Bu, gratis masuk neraka, nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Gampang perempuan. Kalau cuma cari surga ibu-ibu ini, ibu-ibu nyucuk tangan suami sekali saja ya Bu, sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi lakinya hitam Bu, cak pantat wajan itu nah, persis hajar aswad. Tapi cara ciumnya begini Bu, punggung, telapak, punggung, emah. Nah, makanya ayo Nizam Nilawati, kakak tadi ikut kan? Nah, kalau ikut diciumin, emah. Sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Ibu-ibu nyuci baju, satu helai baju suami. Ingat, baju suami jangan masuk mesin cuci. Baju laki jangan kirim ke tukang cuci, apalagi ke laundry. Khusus baju laki cuci sendiri. Satu helai baju laki yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Oh Ibu, kalau 10 baju, 2 celana dalam kolor, bapak-bapak ini ganti tak Bu? Kalau udah ganti jorok nian bapak-bapak. Sehari itu harus ganti Pak. Kalau celana dalam 2, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam kemeja panjang, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan celana panjang, yang kesembilan celana jeans kolor pendek, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci per hari baju suami, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya masih bersih semua, ustadz yang bersih cuci lagi. Sayang mubazir, panggil laki, Pak, apa kolornya mana Pak? Ya tak enggak lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, nyuci kolor dia. Nah itu Bapak Ibu. Oke, nambah dikit lagi ya, tangguh. Yang berikutnya Bapak Ibu, di masa sulit ini ingin saya tambahkan, minta waktu ya 10 menit lagi paling lama ya. Saya ingin ingatkan di masa sulit ini, yuk kita banyak bersyukur Pak. Sebetulnya kita ini cuman kurang bersyukur. Kan kita sering dengar orang ngomong enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Oke, ini lebay Bapak Ibu. Kalau zaman dulu Pak, di dusun kita itu Pak, yang punya TV cuman kepala suku. Kalau zaman dulu kan kepala suku. Kepala suku, Pak Bayan kalau kata orang Jawa kan, kepala dusun. Cuman kepala suku yang punya TV hitam putih, pakai aki. Lagi seru-seru nonton Ria Jenaka, mati. Habis akinya. Dulu yang punya motor cuman kepala suku, mereknya L2 Super. Sekarang semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV, TV digital, smart TV. Semua rumah sekarang punya motor, bahkan punya mobil. Ayo tadi punya Alphard malah yuk ya. Senator sekarang aja punya Alphard. Bayangin Bapak Ibu.
Semua rumah, apalagi di perumahan punya mobil, tapi ngaku miskin, ngaku melarat. HP Android, lagunya kemana-mana selfie. Tapi ngapa emak-emak itu kalau selfie itu selalu pakai 2 jari? Mulut dipengot-pengot. Tahu artinya nggak, Bu? 2 jari. Jadikan aku yang kedua. Emang mintanya kemana-mana selfie, pengajian selfie, ke Palembang selfie, ke Laut Lampung selfie, makan restoran selfie. Dibilang melarat marah, nggak dapat BLT bansos ngamuk. Ini di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kita ada senatornya, beliau ahli dari PKH. Pada kenyataannya rumahnya sudah gedong, rumahnya sudah beton, tapi masih nerima PKH. Ada nggak? Oh, banyak kan? Mental yang miskin. Ini masalah kita ini. Semua orang ngarep bantuan, semua orang ngarep bansos. Yang pusing itu jadi Pak RT, Pak. Apa kata warga, payah RT nepotisme sekilit. Saudaranya kebagian semua, kita enggak. Panas bini Pak RT. Kata bini Pak RT, dak lapak, bedak lapak. Selesai mundur jadi RT, gaji dak seberapa, Pak. Kata suaminya, istiqomah mah, kita ini khidmat kepada masyarakat. Dak apapun anak kaget kalau cair BLT kita lapor Pak Kades. Keluarga saudara hapus semua. Begitu bagi BLT bansos, saudara keluarga dicoret, nggak ada yang kebagian. Begitu dibagikan, apa kata keluarga? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita enggak. Woi, lagi hajatan nggak ditegur Pak RT. Ini masalah kita, karena semua orang mikirnya nadah Bapak Ibu. Kan kalau kata Abdullah bin Mas'ud, umat zaman dahulu itu Bapak Ibu, kathirin mu'tuhu wa qalilin su'aluhu. Umat zaman dahulu yang ngasih banyak, yang minta dikit. Sampai-sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun yang mau nerima zakat. Mereka nggak punya mobil loh, ya belum ada. Mereka nggak punya motor, nggak punya TV, emang nggak ada listriknya. Di zaman itu nggak ada satupun orang Islam mau nerima zakat. Alasannya apa? Kami sudah kaya, kami nolak zakat. Pak Cai dari talang-taling ini begitu bagi bansos BLT, Pak Kades bawa pulang, kami nggak perlu lagi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Iya dong. Marah Pak Kades, saya ini orang kaya, masa nerima BLT? Marah itu Pak Kades. Hapus. Serahkan kepada yang tidak mampu. Woi, keren. Tepuk tangan lagi. Iya dong. Agar kita bermental kaya, jangan bermental miskin. Kita ini begini Bapak Ibu, percayalah, nggak perlu marah kalau nggak dapat bansos, nggak perlu marah kalau nggak dapat PKH, nggak perlu marah kalau nggak dapat BLT. Karena ngapa? Kita ndak urung dapat rezeki dari Allah. Gede bengge. Saya mau bagi pengalaman ini. Saya itu Bapak Ibu nikah 2004. Mestinya kalau langsung punya anak lah besar sekarang. Kalau 2004, 2005 lah punya anak lah besar sekarang Bapak Ibu. Cuman memang 10 tahun tidak punya momongan. Woi, balik ceramah sambil ngaca Bapak Ibu, laki bukan aku nih. Kok susah punya keturunan? Orang itu cuma dikipas-kipas jadian, nak. Alangkah mudahnya punya anak tuh. Pak Yai aja udah 5 Pak Yai ya. Babon 1 Pak Yai. Babon 1 sudah 5, luar biasa. Nah saya itu alhamdulillah tapi sudah 2 sekarang ini Bapak Ibu. 2004 menikah hidup susah. Saya itu orang dusun Bapak Ibu. Memang asri Bapak Ibu saya katrok. Tinggal di kebun, saya dilahirkan saja di kebun. Salah puluh umak itu ngapulah hamil tua ke kebun. Ay umak nih. Nah nanjak tebing kebun kawe, nanjak tebing kontraksi. Untung di gurung-gurung Bu. Untung gak ngelinding Pak bayinya. Masih ketahan tali pusar soalnya. Apa jadinya kalau ngelinding? Dukun beranak telat datang, saking miskin kan. Kalau kata orang Jawa umbul Pak. Lah mencek orang Sunda mah jelma leuweung. Jelma kebun.
Kalau kata Juma Semenda James Bon, Juma Semenda besar di kebun. Dan listrik saja baru masuk 2017 loh. Saking dusun kampung talangnya kan. Kalau kita menyebutnya Jema talang nian, Jema kebun nian. Nah, Bapak Ibu nikah 2004 itu ya sambil kuliah. Masih semester 3 kuliahnya. Sambil kuliah Bapak Ibu hidup susah, tinggal ngontrak. 3 kali diusir dari kontrakan. 3 kali. Kemana-mana pakai sepeda. Orang ngomong, Ustadz, ngeredit geh motor, capek ngajar-ngaji pakai sepeda. Kata saya nggak sanggup. Ya sudah, ini DP-nya 1 juta. Silakan dicicil sendiri. Kata saya, Pak Haji kebalik. Mestinya saya yang DP, Pak Haji yang nyicil. Kalau aku nggak sanggup Pak Haji, ngukur badan, ngapain banyak cicilan tapi nggak sanggup. Jangankan nyicil motor, kontrakan saja nggak kebayar. Sering dimarahin ibu kontrakan. Ya sudah, kalau nggak mau kata dia, diambil 1 juta di kantong. Nggak apa-apa, saya nggak marah. Saya nggak kecewa nggak dapat 1 juta. Senin ditelepon ke PT Tunas di Pamatra, dealer Honda. Pak Ustadz sini. Apa Pak Haji? Milih motor. Nah, motor ini. Naik Damri waktu itu Pak, sampailah di dealer Honda itu. Pilih, jangan mahal-mahal kata dia. Padahal pengen yang mahal Pak. Saya tanya salesnya, Mas ini yang paling murah mana? Ini mereknya Fit X. Suprafit udah habis itu. Ada Suprafit, ada Fit S ya. Nah itu generasi Fit X. Harga 10.500.000 Pak. Langsung dibayar lunas. Kata sales, Pak Ustadz, alamat kontrakannya di mana? Motor mau kami antar. Enggak usah diantar kata saya. Mau tak naikin sendiri ini. Mana jaket, mana helm. Udah starter, keluar jalan raya. Disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Itulah rasanya kaya. Itu kaya. Kaya itu soal rasa Bu, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Catat di status Facebook masing-masing. Katanya sih begitu. Nah, habis itu lah pakai motor, khutbahlah di kantor gubernur. Nah, Pak Gubernur ini cocok nian dengan khutbah. Nah, biro sosial nawarkan, Saat mau umroh? Mau dong, kata saya. Urus perlengkapan, persyaratan. Begitu ngurus untuk segmen saya, Pak. Jatah saya itu jatah orang yang tak mampu. Jadi saya disuruh buat surat keterangan tidak mampu. Pak, kata saya, suratnya kalau saya setor saya ambil lagi boleh nggak? Lo ngapain? Mau tak bakar? Takut permanen nggak mampunya. Nggak bisa Ustadz, ini persyaratan administrasi. Saya nggak mau bikin surat keterangan tidak mampu. Akhirnya gagal umroh. Saya nggak mau pakai surat keterangan tidak mampu, bukan soal kaya. Sudah saya ceritakan perjalanan hidup saya Bapak Ibu. Tapi saya takut permanen nggak mampunya. Aku ini nak kaya juga Bu. Umur masih muda waktu itu. Nah, gagal umroh. Ajaib Bapak Ibu. 2008 itu. 3 bulan kemudian ditransfer 35 juta oleh murid ngaji saya. Nazar kalau dia bisa ngaji, gurunya mau diberangkatkan haji. 35 juta daftar haji, berangkat 2012. Nolak umroh, dapat haji. Tepuk tangan. Jadi nggak gagal kita dapat rezeki dari Allah. Masuk konversi minyak tanah ke gas. Begitu konversi, semua dapat tabung, semua dapat kompor. Saya tidak. Saya datang ke ketua RT, Pak RT, kok saya nggak kebagian? Ustadz kan ngontrak di sini. KTP-nya bukan di sini. Jadi kalau mau dapat kompor, dapat gas, datang ke kelurahan, buat surat keterangan tidak mampu. Surat lagi. Aku kan pantangan pakai surat itu Pak. Nggak jadi Bapak Ibu, dikumpul ke duit dikit. Cukup 750.000. Beli kompor yang 12 kg, beli gas yang 12 kg, kompor 2 tungku itu. Yang 2 tungku. Jadi saya dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini, belum pernah pakai tabung subsidi. Belum pernah.
Ibu-ibu yang merasa sosialita, yang kalau manggil temannya besti, kalau arisan manggilnya apa? Jeng. Jeng hari ini arisan di mana? Jeng di rumah Jeng Astuti. Ibu-ibu yang merasa sosialita itu cobalah lihat di dapur. Ada tabung yang warnanya hijau. Ada tulisan jatah rakyat miskin. Agar kita semua sadar diri. Yuk banyakkan bersyukur Bapak Ibu. Kalau kata Umak ini pacaknya bahasa Inggris Pak, ndak pacak bahasa Indonesia. Halah kinai aban berjalan, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan yang berjalan di atas, lihat saja jempol kaki. Umak kalau sambil marah dengan anaknya, ama dihisareuna lah lama dihisareuna, ama dihi miskin nak lah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak wis ket mbien, enggak tumben jadi orang miskin, enggak tumben jadi orang susah. Jangan silau dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Jangan panas dengan punya tetangga. Bu, jangan panas. Ini tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Apalagi manasin lagi, Pak, tonggone tuku TV. Papa kapan? Panas lagi Bu. Pak, tonggone tuku motor. Papa kapan? Pak, tonggone genti mobil. Papa kapan? Pak, tonggone genti istri. Papa kapan? Kalau kamu nggak apa-apa diganti. Baik, demikian Bapak Ibu, sudah jam 1:30. 3 hal yang perlu saya ingatkan kesimpulannya. Yuk kita semua istiqomah dalam istighosah. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Ada banyak doa yang tidak dikabul hanya dengan meminta, tapi semua diijabah karena kita berkumpul istighosah. Yang kedua, kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kendati pun demikian, kita jangan mau dimanipulasi orang. Hati-hati kalau nyumbang ke Palestina ya Pak. Nyumbang ke Palestina cuma 2 jalur yang nyampe. Jalur pertama, pemerintah Republik Indonesia. Jalur kedua, duta besar Palestina yang ada di Indonesia. Jangan lewat lembaga-lembaga yang tidak terpercaya. Jangan terbawa emosi. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita jaga kerukunan, kita jaga kedamaian, terutama kerukunan dalam hidup rumah tangga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.